Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit kelas 5C. Jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Lilis Rihayati dengan NIM 18081051110. Saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang root trace. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 18081051111 yang akan membahas materi yang pertama, yaitu menjelaskan definisi dari trace. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Ismaria, NIM 18081051113. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang sifat trace. Kenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 18081051114 sebagai pemateri 5, yaitu decision tree atau pohon keputusan. Perkenalkan, nama saya Wida dengan NIM 18081051115 yang akan membahas materi keempat, yaitu binary search trees. Untuk materi yang pertama yaitu definisi pohon. Pohon dalam bahasa Inggris yang berarti tree, sejarahnya telah digunakan sejak tahun 1857 oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama Arthur Kelly, yang pada awalnya untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Pada silsilah keluarga juga biasanya digambarkan dalam bentuk pohon. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Nah, untuk definisi pohon yaitu graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di bawah ini merupakan contoh dari graf pohon dan bukan graf pohon. G1 dan G2 dikatakan pohon karena kedua-duanya saling terhubung dan tidak mengandung sirkuit, sedangkan G3 dan G4 dikatakan bukan pohon karena G3 mengandung sirkuit sedangkan G4 tidak terhubung dan merupakan keduanya bukan pohon. Di dalam pohon terdapat istilah forest, yaitu hutan, di mana hutan merupakan kumpulan dari beberapa pohon yang saling lepas, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponennya di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Untuk contoh dari hutan, yaitu di sini terdapat 3 buah pohon. Ketiga-tiganya membentuk sebuah hutan karena definisi dari hutan yaitu kumpulan dari beberapa pohon yang saling lepas dan tidak mengandung sirkuit. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat tree. Misalkan, G adalah sebuah graf tak berarah sederhana dan memiliki simpul sebanyak N, maka G adalah pohon. Sederhana yang dimaksud di sini itu bahwa G hanya
sisi yang tunggal, bukan yang ganda, atau memiliki lintasan tunggal. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap simpul pada atau di dalam G itu terhubung dengan sisi atau lintasan yang tunggal. Nah, G terhubung. Di sini banyaknya sisi itu di mana M sama dengan N dikurangi 1, di mana N itu merupakan jumlah simpul. Jadi sisi pada sebuah pohon itu misalkan kita mempunyai titik simpul 10, maka M atau sisinya itu bisa kita ketahui bahwa 10 dikurangi 1 itu sama dengan 9. Jadi memiliki 9 sisi. Nah, karena jumlah sisi atau N itu tidak sama dengan N, maka G itu tidak memiliki sirkuit. Ya, karena M tidak sama dengan N. Nah, dalam hal ini karena G itu tidak memiliki sirkuit, maka jika ada penambahan sisi itu akan membentuk hanya satu buah sirkuit, karena kita ketahui bahwa M itu tidak sama dengan N dan M itu sama dengan N-1, jadi hanya membentuk satu buah sirkuit. Nah, yang selanjutnya itu bahwa G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi yang ini itu merupakan sifat umum dari pohon. Yang selanjutnya itu sifat umum dari rooted tree atau pohon berakar. Nah, jika sebuah pohon itu memiliki simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau sisi itu sebanyak N-1, seperti halnya pada sifat umum dari tree. Nah, pada tree itu juga memiliki simpul khusus yang dinamakan root atau akar atau juga pusat, dimana juga memiliki derajat keluar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Jadi root tree itu gabungan dari beberapa pohon. Nah, nantinya kita bisa menunjuk salah satu simpul yang menjadi rootnya atau menjadi pusatnya. Tinggal lanjutkan saja ke bawahnya mengikuti alurnya seperti itu. Nah, dalam rooted tree juga ada istilah anak dan orang tua atau child dan parent. Parent di sini itu yaitu simpul yang menjadi root atau menjadi pusatnya. Nah, sedangkan anaknya berarti simpul dari orang tua gitu ya, simpul dari orang tua atau dari root itu termasuk simpul anak. Nah, mempunyai simpul yang dinamakan daun atau leaf jika memiliki derajat keluar 0 dan derajat masuk 1. Jadi leaf atau daun ini itu merupakan simpul yang memiliki anak. Nah, itu leaf itu adalah simpul yang memiliki anak gitu kan. Terus juga setiap simpul itu mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root sama dengan 1 sampai dengan level ke N, diambil dari daun yang paling bawah seperti itu. Nah, untuk simpul yang memiliki level atau tingkatan yang sama itu merupakan sibling atau bisa disebut mereka itu sibling atau saudara ya. Nah, pohon itu juga mempunyai ketinggian atau kedalaman. Nah, tinggi atau kedalaman dari rooted tree ini itu bisa dilihat dari level maksimum dari tadi ya. Jadi bisa diketahui dari level maksimumnya dari sebuah rooted tree. Nah, pohon itu juga memiliki weight atau berat atau beban ya, dimana dapat dihitung dari banyaknya daun dari suatu pohon. Nah, untuk banyaknya simpul itu bisa banyaknya simpul maksimum sampai level ke N itu bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat N-1. Dan juga banyaknya simpul untuk setiap level I itu bisa kita cari dengan sigma dari I ke N sama dengan 1 pangkat 2 dikali I min negatif 1. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari rooted tree. Jadi sekian dari sifat-sifat dari pohon dan juga rooted tree. Selanjutnya kita akan membahas tentang root tree.
di mana sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat tree. Nah, root tree ini adalah pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau root tree. Nah, di layar sudah disajikan dua buah pohon, di mana kedua pohon itu ekuivalen. A itu rootnya, sisi lainnya diberi arah ke bawah sehingga menjadikan pohon yang memiliki akar. Pada gambar yang pertama ini memiliki anak panah dan gambar yang kedua ini tidak memiliki anak panah. Nah, di situ yang gambar kedua juga sudah dijelaskan bahwa sebagai perjanjian tanda anak panah pada sisi-sisi dapat dibuang. Apabila kita ingin membuang anak panah, tanda anak panah, maka A itu harus lebih tinggi dari yang lainnya karena A itu sebagai pusat dari pohon. Di layar ada 3 buah pohon. Pohon yang pertama itu pohon sembarang dan pohon yang kedua itu B sebagai akarnya dan pohon ketiga itu E sebagai akarnya. Di mana pohon dan 2 pohon berakar yang dihasilkan dari penilaian 2 simpul berbeda sebagai akar. Nah, dari pohon sembarang itu atau tree, misalkan kita akan menjadikan B sebagai rootnya. Nah, kita tarik B ke atas, maka B akan menjadi pusatnya dan yang lainnya akan mengikutinya. Dan jika kita ingin menjadikan E sebagai rootnya, maka kita tarik E ke atas dan E akan menjadi pusatnya dan yang lainnya akan mengikutinya. Selanjutnya kita akan membahas terminologi pada pohon berakar. Nah, dalam terminologi pada pohon berakar ini ada yang dinamakan anak atau child atau children dan ada orang tua atau parents, di mana A itu pada gambar tersebut A sebagai orang tuanya dan B, C, D sebagai anaknya, B sebagai orang tuanya dan E, F sebagai anaknya. Sedangkan E sebagai orang tua dan H, I, J sebagai anaknya, D sebagai orang tua, G sebagai anaknya, G sebagai orang tua dan K sebagai anaknya, K sebagai orang tua dan L, M sebagai anaknya. Nah, pada terminologi pohon berakar ini kita anggap susunannya itu seperti silsilah keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Panjang lintasannya dari A ke J adalah 3. Nah, di dalam graf memiliki lintasan dan di dalam tree juga memiliki lintasan. Lintasan itu sisi-sisi yang akan dilewatkan. Misalkan yang seperti yang tadi yaitu dari A ke J, A melintas si titik B, E, J. Panjangnya itu 3, ada 3 sisi yang dilewatkan. Selanjutnya ada saudara kandung atau sibling. Nah, saudara kandung atau sibling ini di mana F adalah saudara kandung dari E, tetapi G bukan saudara kandung dari E karena orang tua mereka berbeda. Nah, di dalam saudara kandung ini sama halnya seperti
pada silsilah keluarga, yaitu apabila yang satu orang tua termasuk saudara kandung, namun kalau beda orang tua itu bukan saudara kandung. Nah, yang saudara kandung itu B, C, D, itu orang tuanya dari A. Nah, saudara kandung orang tuanya B itu yang saudara kandungnya anaknya itu E, F itu saudara kandung E dan F itu saudara kandung, dan H, I, J itu saudara kandung. Yang membedakan antara F bukan saudara kandung G dan E bukan saudara kandung G juga itu karena beda orang tua, namun masih satu keturunan, yaitu keturunan dari A. Nah, yang tadi lintasan itu intinya itu dari A ke J atau dari A ke I atau dari A ke H, itu kita harus menghitung lintasan yang ada, yaitu D, E apabila ke H, yaitu lintasannya dari A ke B ke E ke H. Nah, apabila dari A ke I itu dari lintasannya dari A ke B ke E ke I. Upa pohon atau subtri merupakan potongan dari pohon, akarnya dipotong. Nah, yang ada di gambar itu upa pohonnya dari B itu dipotong akarnya. Selanjutnya kita akan membahas derajat atau degree. Derajat pada pohon itu yaitu derajat keluar atau derajat yang turun sehingga derajat yang mengarah dari orang tua ke anak. Nah, derajat sebuah simpul adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Jadi, derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Nah, dalam gambar tree tersebut, simpul yang tidak mempunyai anak itu yaitu H, I, J, F, C, L, dan M merupakan daun. Selanjutnya ada simpul dalam. Simpul dalam yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Pada gambar tersebut yang termasuk simpul dalam yaitu B, D, E, G, K. Selanjutnya ada aras atau level atau tingkatan. Nah, pada gambar yang telah ada di layar itu tingkatannya ada 4. Nah, kita lanjut ke tinggi height atau kedalaman depth, yaitu di mana aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi dan kedalamannya 4. Selanjutnya kita akan membahas pohon terurut atau order tree. Nah, dalam pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. Nah, dalam pohon terurut ini sangat mementingkan urutannya. Ada pada contoh gambar tersebut di mana gambar A dan gambar B itu sama-sama memiliki 10 simpul, namun urutannya berbeda.
Nah, dalam susunannya tidak boleh ada yang bolak-balik. Pada yang gambar A itu sudah terurut, namun yang gambar B itu tidak terurut susunannya. Selanjutnya ada pohon N-Rai. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Disebut simpul pohon N-Rai. Pohon N-Rai dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Sebelumnya, perkenalkan saya Wida sebagai pemateri keempat. Saya akan menyampaikan tentang binary search trees atau pohon pencarian biner. Sebelum membahas binary search tree, kita membahas dulu tentang binary tree atau pohon biner. Pohon biner adalah pohon n-array dengan n sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, seperti dalam struktur organisasi ataupun struktur keluarga. Kemudian, setiap simpul di dalam pohon biner itu mempunyai paling banyak 2 buah anak atau child. Dan pohon biner dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Contoh pohon biner yaitu, di sini kan ada simpul A. Nah, simpul A ini memiliki paling banyak 2 anak, yaitu setiap anaknya itu ditunjuk sebagai anak kiri dan anak kanan. Nah, pohon biner itu setiap titiknya itu hanya mungkin memiliki 0, 1, atau 2 anak. Nah, yang titik B itu mempunyai 1 anak dan titik D atau simpul D itu tidak mempunyai anak atau disebut daun atau leaf. Nah, jadi yang disebut anak di sini bisa dikatakan adalah garis-garisnya. Kemudian ada pohon biner penuh. Gambarnya seperti ini. Nah, ketika semua simpulnya memiliki 2 anak, kecuali anak yang paling terakhir atau disebut daun. Nah, jadi simpul-simpulnya ini tuh memiliki semuanya itu memiliki anak kecuali yang simpul terakhir yang ini. Nah, berarti itu disebutnya daun. Selanjutnya ada pohon biner condong ke kiri. Kenapa? Karena semua simpulnya ada di sebelah kiri. Selain itu, ada pohon biner condong ke kanan, karena semua simpulnya ada di kanan. Selanjutnya ada pohon biner seimbang. Nah, di situ T1, T2 merupakan pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Kenapa? T2 itu disebut pohon seimbang, walaupun ada titik yang ini sama yang ini tidak mempunyai anak 2. Nah, karena titik yang ini dan yang ini memiliki sama-sama 2 anak, jadi tetap disebut seimbang. Sedangkan yang gambar T3 itu yang titik ininya tidak memiliki 2 anak sehingga tidak seimbang. Nah, tadi itu merupakan binary trees. Dan sekarang masuk ke materi binary search trees atau pohon pencarian biner yang merupakan terapan dari pohon biner. Dan binary search trees merupakan suatu konsep penyimpanan data di mana data disimpan melalui trees yang setiap simpulnya itu memiliki maksimal 2 anak simpul. Sehingga dapat didefinisikan bahwa bila N adalah simpul akar dari pohon, maka nilai semua simpul pada subpohon kiri dari N adalah lebih kecil dari nilai simpul N. Dan nilai semua simpul pada subpohon kanan dari N adalah lebih besar dari nilai simpul N. Jika digambarkan
gambarnya seperti ini. Dan ini R, kalau yang disebutkan tadi adalah N. Nah, yang digambarkan di sini pakai huruf R. Nah, R ini adalah root atau akar pohon, dan T1 ini adalah titik atau simpul yang nilainya itu harus lebih kecil dari akar pohon ini. Nah, kemudian yang ini T2 juga sama, itu titik atau simpul yang nilainya harus lebih besar dari R ini atau akar ini, dari akar pohon ini. Sehingga ada aturan struktur binary search tree. Yang pertama, subpohon kiri itu mengandung simpul dengan kunci yang nilainya itu lebih kecil daripada nilai kunci akarnya. Nah, yang kedua, ada subpohon kanannya itu mengandung simpul dengan kunci yang lebih besar daripada nilai kunci akarnya. Lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Ada contoh binary search trees. Nah, diketahui sebuah data 50, 24, 70, 61, 10, 41, 90, 35, 55, 47, 3, 12, 80, 99, dan 67. Nah, kita akan membuat binary search trees. Caranya, nah disitu kan bilangan pertama itu ada 50. Nah, 50 itu sebagai akarnya. Nah, lalu disitu ada 24. Nah, 24 di situ itu kan 24 itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan, jadi taruh di sebelah kiri. Kemudian 70 itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, jadi taruh di sebelah kanan. Kemudian ada 61 itu lebih kecil dari 50 apa lebih besar? Lebih besar dari 50. Nah, taruh di kanan berarti. Dikarenakan di kanan udah ada angka 70, berarti dibandingkan dengan angka 70. 61 lebih besar dari 70 apa lebih kecil? Lebih kecil, jadi taruh di kiri. Seperti ini. Nah, setelah itu ada 10. Nah, 10 itu jelas lebih kecil dari 50, otomatis ditaruh di kiri. Nah, di kiri sini udah ada 24. Nih, udah ada 24, berarti ditaruh. Nah, berarti dibandingkan dulu dengan angka 24. Nah, 10 itu lebih kecil apa lebih besar dari 24? Lebih kecil, ditaruh di sebelah kiri. Nah, kemudian ada 41. Nah, 41 ini jelas lebih kecil dari 50. Dikarenakan udah ada 24, berarti dibandingkan dengan 24 lagi. 41 itu lebih besar dari 24 atau lebih kecil? Lebih besar, jadi taruh di kanan. Nah, lalu ada 90. Nah, 90 itu lebih besar dari 50 apa lebih kecil? Jelas lebih besar, otomatis harus ditaruh di kanan. Nah, dikarenakan udah ada 70, berarti dibandingkan dengan 70, 90 sama 70 lebih besar mana? 90, jadi taruh di kanan gitu. Dan seterusnya seperti itu caranya. Kemudian ada insert binary search tree, yaitu penyisipan sebuah node baru didahului dengan pencarian posisi yang sesuai. Dalam hal ini, node baru tersebut akan menjadi daun atau leaf. Contohnya, kita akan menyisipkan angka 8 atau insert 8 dari pohon pencarian biner berikut. Ada angka 13. Nah, ini sebagai akarnya, akar pohonnya. Nah, kita ini akan menyisipkan angka 8. Berarti kita harus
mencari posisinya di mana. Nah, caranya kita bandingkan dulu angka 8 dengan 13. Nah, karena 8 itu lebih kecil dari 13, maka arahnya itu kita cari arahnya ke kiri. Nah, ke kiri. Setelah itu bertemu dengan angka 5. Nah, kita bandingkan lagi dengan angka 5. Nah, 8 itu kan lebih besar dari 5. Dikarenakan lebih besar, jadi kita arahnya ke kanan, itu sini. Terus di sini ada angka 7. Nah, di sini ada angka 7. Jadi kita bandingkan lagi. Dan 8 masih lebih besar dari 7. Jadi arahnya tetap ke kanan. Nah, di sini kan datanya tidak ada. Nah, dikarenakan tidak ada, disitulah data itu ditambahkan atau insertion. Tuh. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada delete binary search tree. Operasi delete memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, delete terhadap node tanpa anak atau child, leaf atau daun. Nah, node ini dapat langsung dihapus. Yang kedua, ada delete terhadap satu anak atau child, maka node anak akan menggantikan posisinya. Yang ketiga, ada delete terhadap 2 anak atau child, maka node akan digantikan oleh node paling kiri dari subtree kanan, atau kebalikannya, digantikan oleh node anak paling kanan dari subtree kiri. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kan ada pohon binary search trees. Kita akan menghapus node pada pohon tersebut dengan operasi yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama itu menghapus terhadap node tanpa anak. Misalkan kita akan menghapus node dengan angka 32. Maka node tersebut dapat langsung dihapus. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Menggunakan operasi delete terhadap node dengan satu anak, di sini node yang memiliki satu anak adalah node dengan angka 8. Maka kita akan menghapusnya dan posisinya digantikan dengan node anaknya, yaitu node dengan angka 15. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Dengan menggunakan operasi delete terhadap node dengan 2 anak, maka node akan digantikan oleh node paling kiri dari subtree kanan atau digantikan oleh anak paling kanan dari subtree kiri. Nah, dari gambar tersebut, node dengan angka 60 merupakan subtree kiri dari node 72 dan node 90 merupakan subtree kanan dari node 72. Misalkan kita akan menghapus node 72, maka akan digantikan dengan node 60 dari subtree kiri. Dan sebaliknya, node 72 akan diganti dengan node 74 dari subtree kanan. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Wida, yaitu tentang pohon biner. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapan pohon binernya. Menurut salah satu sumber, terapan pohon biner dibagi menjadi 5. Yang pertama pohon ekspresi, yang kedua decision tree atau pohon keputusan, yang ketiga kode awalan, yang keempat kode Huffman, dan yang terakhir pohon pencarian biner. Ya, pohon keputusan atau decision tree digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Dan tiap simpul menyatakan keputusan.
dan daun atau bagian ujung itu menyatakan solusi, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Wida. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari terapan pohon biner, yaitu terapan yang kedua, karena yang pertama sudah dijelaskan oleh Wida tentang pohon pencerahan biner. Di sini saya akan bahas tentang decision tree atau pohon keputusan. Kita lihat diagram ini ya. Karena ada beberapa lambang atau istilah yang beragam, jadi sini saya akan mengulas sedikit. Nah, di sini ada yang namanya kotak berwarna pink dan juga memiliki anak pohon dan juga memiliki daun di ujung atau A1 dan A2. D itu sebagai pengambilan keputusan, A itu sebagai alternatif, dan O ini daun ini disebut juga sebagai outcome yang diharapkan. Karena di video sebelumnya Wida membahasnya ini sebagai daun ya. Oke, sebenarnya apa aja sih sebutan lain dari kotak berwarna pink ini? Nah, sebutan lain kotak berwarna pink itu bisa ada yang nyebutnya sebagai node seperti yang diucapkan oleh Wida, ada juga yang menyebutnya alternatif, ada juga yang menyebutnya tindakan, dan yang terakhir yaitu course of actions. Sekarang kita ke diagram ini yuk. Nah, diagram ini ada kotak berwarna pink dan juga ada lingkaran berwarna hijau. Apa sih bedanya? Kotak yang berwarna pink disebut node. Lingkaran yang berwarna hijau disebut even node. Apa bedanya? Kotak berwarna pink ini bisa untuk dikontrol, dan lingkaran berwarna hijau ini tidak bisa dikontrol. Cirinya apa sih kalau yang tidak bisa dikontrol? Yaitu memiliki peluang. Nih, lambangnya P. P1.1, P1.2, P2.1, P2.2. Nah, kita ke lambang yang ada di sini ya, variabel yang ada di sini. D itu merupakan pengambilan keputusan, A itu alternatifnya, dan O1A2 atau daun ini disebut juga sebagai possible outcomes atau payoffs, sering disebut sebagai payoffs. Yang Wida sebut ini sebagai daunnya ya. Dan ada juga yang E nih. E. Ini merupakan even node atau disebut juga state of natures atau SON. Dan ini yang P tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah peluang atau probabilitas. Nah, sekarang kita ke contoh dari decision tree atau pohon keputusan. Di sini ada 2 contoh. Sekarang yang contoh pertama dulu. Soalnya yaitu urutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Nah, maka akan tampak seperti di bawah ini. Kemudian contoh yang kedua, diketahui 8 buah koin uang logam, 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti. Buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak. Nah, kita misalkan dulu 8 koin itu dengan variabel A, B, C, D, E, F, G, H. Daun yang menyatakan daun yang palsu. Pohon keputusan untuk mencari koin yang palsu ditunjukkan sebagai berikut.